Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuki Yuspianti, jurusan Sistem Komputer, STIMIK Catursakti Kendari. Di sini saya akan menjelaskan materi basis data. Pertama yaitu kita akan ke materi 2, pertemuan kedua. Pada materi pertemuan kedua yaitu sistem basis data. Sistem basis data. Di sini kita dengan topik sistem basis data, R diagram, transformasi R diagram, normalisasi database, aljabar relasional, kalkulus relasional, QBI, dan SQL. Sistem basis data. Pertama yaitu definisi basis data. Basis adalah markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara-suara. Basis data juga adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kemudian basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Kemudian basis data yaitu kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Tujuan basis data. Tujuannya yaitu pertama kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Terus efisiensi ruang penyimpanan, yaitu mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Kemudian yaitu keakuratan, yaitu pembentukan kode dan relasi antara data berdasar aturan atau batasan tipe data, domain data, keunikan data, untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Kemudian yaitu ketersediaan, pemilihan data yang bersifatnya pasif dari database aktif. Terus adalah kelengkapan, kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Keamanan, memberikan keamanan atas hak akses data. Kebersamaan pemakaian, bersifat multi-user. Pengguna basis data yaitu kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, customer service, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistem basis data. Sistem basis data, sistem adalah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data yaitu sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program di BMS yang memungkinkan berbagai user atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Yang ketiga, komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data yaitu perangkat keras, hardware, yang terdiri dari komputer, memori, hard disk, peripheral, dan lain-lain. Kemudian sistem operasi atau operating system, yaitu program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Kemudian yaitu basis data atau database, yaitu menyimpan berbagai objek database atau struktur tabel, indeks, dan lain-lain. Kemudian yaitu DBMS, Database Management System, perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar.
Kemudian yaitu para pemakai database, aplikasi atau perangkat lunak lain, yaitu program lain dalam DBMS. Yang keempat itu abstrak data. Dalam database, data disimpan dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh DBMS. Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan, dipelihara, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Abstrak data merupakan tingkatan level dalam memilih bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Terdapat 3 level abstrak data. Yang pertama, level fisik, yaitu level terendah dalam abstrak data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan pertama, alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, kemudian deskripsi record untuk penyimpanan, penempatan record data, teknik kompresi data, dan enkripsi data. Yang kedua yaitu level konseptual, yaitu menggambarkan data yang sebenarnya disimpan dalam database, serta hubungannya dengan data lainnya. Kemudian berisi struktur logika database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Kemudian tingkat konseptual ini menyatakan entitas, atribut dan relasinya, constraint terhadap data, informasi semantik data, informasi keamanan dan integritas data. Kemudian yaitu level pandangan. Level tertinggi dari abstrak data yang hanya menampilkan sebagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Yang kelima yaitu bahasa basis data. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya SQL, DBase, SQL, dan sebagainya. Bahasa database dibagi dalam 2 bentuk, Data Definition Language atau DDL, Data Manipulation Language atau DML. Bahasa basis data, Data Definition Language atau DDL, digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus atau kamus data. Data dictionary merupakan metadata atau superdata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Data dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Kemudian yaitu Data Manipulation Language atau DML, digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi data dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database, penyisipan atau penambahan data baru ke database, penghapusan data dari database, pengubahan data pada database. Terdapat 2 jenis DML. Yang pertama prosedural, menghendaki user untuk menspesifikasikan data, apa yang perlu, dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contohnya bahasa C atau C++, PL atau SQL, dan sebagainya. Yang kedua yaitu non-procedural, menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan, tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contohnya yaitu SQL. Kemudian yaitu pada materi ketiga. Pada materi ketiga yaitu struktur query language. SQL query. Berikut adalah sinteks dari SQL select, list,
Kemudian SQL query, yaitu select, into, from, where, group by, having, dan order by. Kata kunci yang harus disertakan jika kita membutuhkannya di dalam pengelolaan data. Kemudian yaitu select list, new table sort, search, condition, group by, expression, order expression, yaitu isian yang bisa kita ubah berdasarkan kebutuhan kita. Kemudian yaitu kurung kotak. Bagian tersebut boleh disertakan atau tidak, tergantung dari kebutuhan. Kemudian yaitu urutan sinteks untuk kata kunci. Misalnya, order by terletak di setelah group by, menunjukkan bahwa keyword harus disusun berdasarkan urutan tersebut. Jika keduanya disertakan, order by tidak boleh ditulis mendahului group by. Nah, di sini itu ada tabel database. Kemudian yaitu select list. Select list adalah kolom-kolom yang didefinisikan sebagai hasil dari proses query. Di sini kita akan menampilkan keseluruhan file. Untuk menampilkan keseluruhan file dari tabel-tabel yang didefinisikan, digunakan tanda bintang. Misalnya, untuk menampilkan seluruh file dari tabel anggota, perintahnya adalah select bintang from anggota. Select bintang from anggota. Yang kedua itu menampilkan kolom-kolom tertentu. Kolom-kolom yang dipilih berupa ekspresi, yang mana ekspresi tersebut bisa berupa file tabel, konstanta, operasi, dan fungsi. Antara kolom satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Jika merupakan file tabel, maka judul kolom adalah nama file tersebut. Selain itu, jika diberi nama, judul kolom akan kosong. Contohnya, menampilkan nama dan alamat anggota. Select nama, alamat from anggota. Kedua, yang terdapat nilai konstanta, menampilkan nilai 1 untuk setiap baris pada kolom pertama dari query sebelumnya, yaitu select 1, nama, alamat from anggota. Yang ketiga, yang terdapat ekspresi fungsi dari query sebelumnya, yakni menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital. Select upper dalam kurung nama, alamat from anggota. Yang ketiga, mengubah judul kolom. Kolom-kolom yang dipilih bisa diberi judul tertentu sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, ada dua cara untuk mengubah judul kolom. Pertama, menggunakan sinteks, yaitu ekspresi as judul kolom. Ini merupakan cara standar yang dipakai pada banyak sistem database. Yang kedua, menggunakan sinteks judul kolom sama dengan ekspresi. Contoh yaitu beberapa query pada point base sebelumnya diberi judul kolom sebagai berikut. Pertama, menampilkan nama dan alamat anggota. Select nama as nama anggota, alamat as alamat anggota from anggota. Yang kedua, menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital dengan judul kolom nama kapital, yaitu select nama kapital sama dengan upper dalam kurung nama, alamat from anggota. Yang keempat, menyertakan nama tabel atau alias. Jika kita memasukkan sebuah file tabel di dalam sebuah ekspresi kolom, kita bisa menyertakan nama tabel sebelum nama filenya yang dipisah dengan tanda titik, yaitu nama tabel titik nama file. Untuk apa? Yaitu untuk mempermudah analisa pembuatan query. Untuk membedakan kepemilikan sebuah file dalam query yang menyertakan lebih dari satu tabel, sebab bisa saja terdiri dua buah tabel yang memiliki nama file yang sama. Contoh,
Untuk sebuah contoh query sebelumnya, kita disertakan nama tabel adalah sebagai berikut. Select nama kapital sama dengan upper atau dalam kurung anggota titik nama, koma, anggota alamat, from anggota. Distinct itu digunakan apabila kita ingin menghilangkan duplikasi dari hasil query atau hasil query yang sama ditampilkan sekali, yaitu select distinct, select list from table source. Distinct. Contoh untuk menampilkan nomor-nomor anggota yang sedang meminjam atau belum mengembalikan. Select nomor no anggota from peminjaman. Pada hasil query tersebut, select no anggota from peminjaman. Pada hasil query tersebut terdapat nomor anggota yang ditampilkan lebih dari sekali. Untuk meniadakan duplikasi, query-nya adalah sebagai berikut. Select distinct no anggota from peminjaman. Tabel source itu adalah sumber data dari query, bisa merupakan tabel ataupun view. Tabel yang disertakan bisa lebih dari satu. Jika lebih dari satu, dalam penulisan dipisah dengan koma. Pemberian nama lain atau alias. Sebuah tabel bisa diberi nama lain atau alias, yang mana hal ini digunakan untuk memperpendek nama atau untuk membedakan file jika sebuah query mengambil tabel yang sama dari satu. Nama alias ditulis setelah nama tabel yang bersangkutan. Pemberian nama lain alias. Contohnya yaitu alias. Yang pertama, alias yang digunakan untuk memperpendek nama tabel. Select nama kapital sama dengan upper ang titik nama, koma, ang titik alamat, from anggota ang. Nama tabel anggota di atas diberi nama ang, sehingga untuk menampilkan filenya cukup disertakan aliasnya saja. Yang kedua, contoh kedua itu alias yang dipergunakan untuk query dan tabel sumber data yang sama. Query untuk mencari anggota yang tanggal lahirnya sama, yaitu select nama kapital sama dengan upper dalam kurung ang titik nama, koma, ang titik alamat, from anggota ang. Kasus di atas diperlukan dua buah alias untuk sebuah tabel yang sama karena untuk proses tersebut diperlukan pembandingan terhadap tabel yang sama. Oleh karena itu, tabel anggota perlu dianggap sebagai dua sumber data yang berbeda dengan memberi nama alias ang1 dan ang2, yang kemudian dibandingkan mana saja yang memiliki file tanggal lahir yang sama. Kemudian yaitu lanjut pada materi kelima. Pada materi kelima yaitu pernyataan SQL create table. Pernyataan SQL create table yaitu digunakan untuk membuat tabel baru dalam database. Contohnya yaitu create table, table name dalam kurung, kolom 1 data type, kolom 2 data type, kolom 3 data type, Parameter kolom menentukan nama kolom dari tabel. Parameter tipe data menentukan tipe data yang dapat ditampung kolom, yaitu miss, varchar, integer, tanggal, dan lain-lain. Untuk gambaran umum tentang tipe data yang tersedia, yaitu contoh SQL create table. Contoh berikut membuat tabel bernama persons yang berisi 5 kolom, person ID, last name, first name, address, dan city. Contohnya, create table persons ID in, last name varchar dalam kurung 255, first name varchar dalam kurung 255, address varchar dalam kurung 255, city varchar dalam kurung 255.
Kolom person ID bertipe int dan akan menampung integer. Kolom nama belakang, nama depan, alamat, dan kota berjenis varchar dan akan menampung karakter, dan panjang maksimum untuk bidang ini adalah 255 karakter. Tabel yang kosong sekarang akan terlihat seperti ini. Person ID, last name, first name, address, dan city. Tabel person yang kosong sekarang dapat diisi dengan data dengan pernyataan SQL insert into. Kemudian yaitu membuat tabel menggunakan tabel lain. Salinan tabel yang ada juga dapat dibuat menggunakan create table. Tabel baru mendapatkan definisi kolom yang sama. Semua kolom atau kolom tertentu dapat dipilih. Jika Anda membuat tabel baru menggunakan tabel yang sudah ada, tabel baru akan diisi dengan nilai yang sudah ada dari tabel lama, yaitu create table, new table, name as, select kolom 1, kolom 2, from existing table, name, kemudian itu where. SQL berikut membuat tabel baru bernama test table yang merupakan salinan dari tabel atau pelanggan. Contohnya yaitu create table, test table as, select customer name, contact name, dan from customer. Kemudian yaitu masuk pada materi ke-6. Pada materi ke-6 ada 6 materi, yaitu materi pertama batasan SQL primary key. Batasan SQL primary key secara unik mengidentifikasi setiap rekor dalam tabel. Kunci utama harus berisi nilai unik dan tidak boleh berisi nilai nol. Sebuah tabel yang hanya dapat memiliki satu kunci utama, dan dalam tabel kunci utama ini dapat terdiri dari satu atau beberapa kolom atau bidang. SQL primary key di create table. SQL berikut membuat primary key di kolom ID ketika tabel persons dibuat. MySQL yaitu create table persons ID in not null, last name varchar dalam kurung 255 not null, first name varchar dalam kurung 255, ag in, primary key dalam kurung ID. Kemudian yaitu akses SQL Server atau Oracle atau MS, yaitu create table persons ID in not null primary key, last name varchar dalam kurung 255 not null, first name varchar 255 dalam kurung, egg in. Untuk mengizinkan penamaan batasan primary key dan untuk menentukan batasan primary key pada beberapa kolom digunakan sinteks SQL berikut: akses MySQL, SQL Server, Oracle, MS. Create table persons ID in not null, last name varchar 200 dalam kurung 255 not null, first name varchar dalam kurung 255, egg in, constraint pk person primary key dalam kurung ID, last name. Catatan yaitu pada contoh di atas hanya ada satu kunci utama pk person, namun nilai kunci utama terdiri dari dua kolom ID tambah nama belakang. SQL primary key di alter table. Untuk membuat batasan primary key pada tabel ID ketika tabel sudah dibuat,
digunakan SQL berikut. Akses MySQL SQL Server Oracle MS. Alter table person. Add constraint pk person primary key dalam kurung id, last name, titik koma. Catatan, jika Anda menggunakan pernyataan alter table untuk menambahkan kunci utama kolom, kunci utama harus dinyatakan berisi nilai 0 saat tabel pertama dibuat. Hapus kendala kunci utama. Untuk menjatuhkan batasan primary key, digunakan SQL berikut: MySQL alter table person drop primary key. Akses SQL Server Oracle MS. Alter table person drop constraint pk person. Kemudian yaitu SQL check constraint. Kendala SQL check. Batasan periksa digunakan untuk membatasi kisaran nilai yang dapat ditempatkan di kolom. Jika Anda menentukan batasan periksa pada kolom, itu hanya memungkinkan nilai-nilai tertentu untuk kolom ini. Jika Anda menentukan batasan periksa pada tabel, itu bisa membatasi nilai kolom tertentu berdasarkan nilai kolom lain di baris. SQL check pada create table. SQL berikut membuat batasan periksa pada kolom usai ketika tabel orang dibuat. Batasan periksa memastikan bahwa usia seseorang harus berusia 18 tahun atau lebih. MySQL create table person id in not null last name varchar 255 not null first name varchar 255, id in check age sama dengan 18. Akses SQL Server Oracle MS. Create table person id in not null last name varchar 255 not null, first name varchar 255, age in check age sama dengan 18 untuk memungkinkan penamaan batasan periksa dan untuk menentukan batasan periksa di beberapa kolom, gunakan sinteks SQL berikut ini. Akses MySQL SQL Server Oracle MS. Create table person id in not null last name varchar 255 not null first name varchar 255, age in city varchar 255 constraint chk person check age sama dengan 18 and city sama dengan sendness. Kemudian itu periksa SQL pada alter table. Untuk membuat periksa batasan pada kolom umur ketika tabel sudah dibuat, gunakan SQL berikut ini. Akses MySQL SQL Server Oracle MS. Alter table person add check age itu sama dengan 18 titik koma untuk memungkinkan penamaan batasan periksa dan untuk menentukan batasan periksa di beberapa kolom, gunakan sinteks SQL berikut ini. Alter table person add constraint chk person age check age 18 and city sendness titik koma. Jatuhkan batasan periksa. Untuk menjatuhkan batasan periksa, gunakan SQL berikut. Alter table person drop constraint chk person age titik
titik koma. M-nya SQL alter table person drop check CHK person X titik koma. Kemudian yaitu SQL create index statement. Kemudian yaitu pernyataan SQL create index. Pernyataan SQL create index. Pernyataan create index digunakan untuk membuat indeks dalam tabel. Indeks digunakan untuk mengambil data dari database lebih cepat daripada sebaliknya. Pengguna tidak dapat melihat. Mereka hanya digunakan untuk mempercepat pencarian atau query. Catatan, memperbarui tabel dengan indeks membutuhkan lebih banyak waktu daripada memperbarui tabel tanpa indeks karena indeks juga memerlukan pembaruan. Jadi, buat indeks hanya dapat kolom yang akan sering dicari. Buat syntax indeks, membuat indeks di atas meja. Nilai duplikat diperbolehkan. Seperti create index, index name on table name dalam kurung kolom 1, kolom 2 sampai kolom seterusnya, titik koma. Buat sinteks indeks unik, membuat indeks unik di atas meja. Nilai duplikat tidak diperbolehkan. Seperti create unique index, index name on table name dalam kurung kolom 1, kolom 2 dan kolom seterusnya. Catatan, sinteks untuk membuat indeks bervariasi di antara database yang berbeda. Oleh karena itu, periksa sinteks untuk membuat indeks di database Anda. Contoh buat indeks. Pernyataan SQL di bawah ini membuat indeks bermakna. IDX /name di kolom /name di tabel persons. Create index IDX /name on person dalam kurung /name titik koma. Jika Anda ingin membuat indeks pada kombinasi kolom, Anda dapat membuat daftar nama kolom dengan tanda kurung dipisahkan dengan koma. Seperti create index IDX name on persons dalam kurung /name, first name, titik koma. Pernyataan drop index. Pernyataan drop index digunakan untuk menghapus indeks dalam tabel. MS Access drop index, index name on table name, titik koma. SQL Server drop index table name, titik index name, titik koma. DB2 atau Oracle drop index, index name, titik 2. MySQL alter table name, drop index, index name, titik 2. Kemudian yaitu pada materi keempat, SQL for a key constraint. Atau disebut dengan batasan SQL for a key. Batasan SQL for a key, adalah kunci yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel bersama-sama. Kunci asing adalah bidang atau kumpulan bidang dalam satu tabel yang merujuk ke primary key di tabel lain.
Tabel yang berisi kunci asing disebut tabel anak, dan tabel yang berisi kunci kandidat disebut tabel referensi atau induk. Lihat dua tabel berikut. Ini adalah tabel orang. Person ID, nomor, last name, Hansen, Svensson, Petersen, first name, Ola, Tov, Kari, 30, 23, 20. Kemudian itu tabel pesanan. Nomor order ID, order number, person ID. Nomor 1, 77895 3 2 44 6 78 3 3 22 456 2 4 24 562 1. Perhatikan di bawah kolom person ID di tabel pesanan mengarah ke kolom person ID di tabel orang. Kolom person ID dalam tabel person adalah kunci utama dalam person. Kolom person ID di tabel pesanan adalah kunci asing di tabel pesanan. Batasan foreign key digunakan untuk mencegah tindakan yang akan merusak link antar tabel. Batasan foreign key juga mencegah data yang tidak valid disisipkan ke kolom kunci asing karena harus menjadi salah satu nilai yang terdapat dalam tabel yang ditunjukkan. SQL foreign key di create table. SQL berikut membuat foreign key di dalam kolom person ID ketika tabel pesanan dibuat. MySQL-nya itu seperti ini. Kemudian akses SQL server. Oracle atau MS itu seperti ini, create table orders. Untuk mengizinkan penamaan batasan foreign key dan untuk menentukan batasan foreign key pada beberapa kolom digunakan sinteks SQL berikut. Akses MySQL, SQL Server, Oracle, MS. Seperti pada layar ini. SQL foreign key di alter table untuk membuat batasan kunci asing di kolom person ID ketika tabel pesanan sudah dibuat, gunakan SQL berikut ini. Akses MySQL, SQL Server, Oracle, dan MS. Untuk mengizinkan pemesanan batasan foreign key dan untuk menentukan batasan foreign key pada beberapa kolom, gunakan sinteks SQL berikut. Akses MySQL, SQL Server, Oracle, dan MS. Tetapkan batasan kunci asing. Untuk menjatuhkan batasan foreign key, gunakan SQL berikut. MySQL. Akses SQL Server. Nah, kemudian yaitu di materi ke 5. Pada materi ke-5 yaitu batasan SQL default. Batasan default digunakan untuk memberikan nilai default untuk kolom. Nilai default akan ditambahkan ke semua rekaman baru jika tidak ada nilai lain yang ditentukan. SQL default di create table. SQL berikut menetapkan nilai default untuk kolom kota asal tabel orang dibuat. Itu akses SQL, SQL Server, Oracle, MS saya. Batasan default juga dapat digunakan untuk memasukkan nilai sistem dengan menggunakan fungsi seperti getDate dalam kurung titik 2. SQL default di alter table. Untuk membuat batasan default pada kolom kota saat tabel sudah dibuat, gunakan SQL berikut. MySQL. Alter table person, alter city, set default, sun, next titik koma. SQL server itu pada gambar ini. MS access
alter table person, alter column city, set default sandwich. Peramal. Ini adalah peramal, alter table person, modify city default sandwich. Lepaskan batasan default. Untuk menjatuhkan batasan default, gunakan SQL berikut. MySQL alter table person, alter city, drop default, Excel SQL Server, Oracle MS, alter table persons, alter column city, drop default. Nah, kemudian yaitu materi terakhir, materi ke-6 yaitu bidang SQL auto instrument. Bidang auto instrument memungkinkan nomor unik dibuat secara otomatis saat rekor baru dimasukkan ke dalam tabel. Seringkali ini adalah bidang kunci utama yang ingin kami buat secara otomatis setiap kali catatan baru dimasukkan. Sintaks untuk MySQL. Pernyataan SQL berikut mendefinisikan kolom personit menjadi bidang kunci utama penambahan otomatis di tabel orang, yaitu create table person, personit in MySQL menggunakan kata kunci auto instrument untuk melakukan fitur kenaikan otomatis. Secara default, nilai awal untuk auto instrument adalah 1 dan akan bertambah 1 untuk setiap record baru. Untuk membiarkan urutan auto instrument dimulai dengan nilai lain, gunakan pernyataan SQL berikut ini. Alter table persons auto instrument sama dengan 100, Untuk memasukkan record baru ke dalam tabel persons, kita tidak perlu menentukan nilai untuk kolom person. Nilai unik akan ditambahkan secara otomatis. Insert into persons dalam kurung first name, last name, values dalam kurung tanda petik large, tanda petik monsen, titik koma. Pernyataan SQL di atas akan memasukkan record baru ke dalam tabel person. Kolom personit akan diberi nilai unik. Kolom first name akan disetel ke large dan kolom last name akan disetel ke monsen. Sintaks untuk SQL Server. Pernyataan SQL berikut mendefinisikan kolom personit untuk menjadi bidang kunci utama penambahan otomatis di tabel orang, seperti create table person, in identity 1 dalam kurung 1,1 primary key, last name varchar 255 not null, first name varchar dalam kurung 255, in. MS SQL Server menggunakan kata kunci identitas untuk melakukan fitur auto instrument. Dalam contoh di atas, nilai awal untuk identitas adalah 1 dan akan bertambah jika untuk setiap catatan baru. Tip: untuk menentukan bahwa kolom personit harus dimulai dari nilai 10 dan bertambah 5, ubah ke identity dalam 10,5. Untuk memasukkan rekor baru ke dalam tabel persons, kita tidak perlu menentukan nilai untuk kolom person. Nilai unik akan ditambahkan secara otomatis. Seperti insert into person dalam kurung first name, last name, values dalam kurung tanda petik large, tanda petik monsen, titik koma. Pernyataan SQL di atas akan memasukkan rekor baru ke dalam tabel persons. Kolom personit akan diberi nilai yang unik. Kolom first name akan disetel ke large dan kolom last name akan disetel ke monsen. Sintaks untuk access. Pernyataan SQL berikut mendefinisikan kolom personit menjadi bidang kunci utama penambahan otomatis di tabel orang. MS Access menggunakan kata kunci auto increment untuk melakukan fitur penambahan otomatis secara default. Nilai awal untuk auto increment adalah 1 dan akan bertambah 1 untuk setiap record baru. Tip: untuk menentukan bahwa kolom person harus dimulai pada nilai 10 dan bertambah 5, ubah auto instrument ke auto instrument 10,5 untuk memasukkan record baru ke dalam tabel. Kita tidak perlu menentukan nilai kolom personit. Nilai unik akan ditambahkan secara otomatis.
Pernyataan SQL di atas akan memasukkan record baru ke dalam tabel person. Kolom personit akan diberi nilai unik kolom. Nilai unik kolom first name akan disetel ke last dan kolom last name akan disetel ke monsen. Sinteks untuk Oracle. Di Oracle kodenya sedikit lebih rumit. Anda harus membuat bidang kenaikan otomatis dengan objek urutan. Objek ini menghasilkan urutan angka. Gunakan sinteks create sequence berikut. Ini create sequence as set person min value 1 start with 1 increment by 1 charge 10 titik koma. Untuk memasukkan rekor baru ke dalam tabel person, kita harus menggunakan fungsi nextFile atau fungsi ini mengambil nilai berikutnya dari urutan save ke person. Pernyataan SQL akan memasukkan record baru ke dalam tabel person. Kolom personit akan diberi nomor berikutnya dari urutan save person. Kolom first name akan disetel ke last dan kolom last name akan disetel ke monsen. Kemudian yaitu akan ke materi ke-7. Materi ke-7 yaitu DDL, Data Definition Language. DDL adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Tipe data pada MySQL. Tipe data pada MySQL adalah suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Data yang akan dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Berbagai tipe data pada MySQL itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini tipe-tipe datanya, ada thin, smallin, mediumin, int, integer, big, float, double, precision, real, decimal, atau MD, numeric, atau MD juga. Date time, date, timestamp, time, year. Kemudian untuk tipe data ini itu dia tipe data untuk bilangan atau number. Nah, terus untuk tipe data date, timestamp, time, dan years itu tipe data untuk tanggal dan jam. Kalau untuk char, varchar, tiny bold, tiny text, bold text, medium text, long block, long text, enum, dan set itu tipe data untuk karakter dan lain-lain. Itu dia penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.